Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Triwahyudi dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang kias. Kias menurut para ulama usul fiqh ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Kias adalah metode berpikir untuk menemukan petunjuk makna yang sesuai dengan kabar yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun cara mengoperasionalkan kias ini yakni dimulai dengan mengeluarkan hukum yang ada pada kasus yang disebutkan dalam nas. Setelah itu kita teliti illatnya. Selanjutnya kita cari dan teliti illat yang ada pada kasus yang tidak disebutkan dalam nas. Sama ataukah tidak? Jika sudah diyakini bahwa illat yang ada dalam kedua kasus tersebut ternyata sama, maka kita menggunakan ketentuan hukum pada kedua kasus itu berdasarkan keadaan illat. Mengenai hakikat kias terdapat 3 unsur rukun pada setiap kias. Yang pertama, suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut makis alaihi atau asal atau musabah bihi. Yang kedua, suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nas syara'. Ini disebut makis atau furu atau musabbah. Yang ketiga, hukum yang disebutkan sendiri pembuat hukum syari pada asal berdasarkan kesamaan asal itu dengan furu. Dalam illatnya, para mujtahid dapat menetapkan hukum pada furu. Ini disebut hukum asal. Dalam hal penerimaan ulama terhadap kias sebagai dalil hukum syara', Muhammad Abu Zahra membagi 3 kelompok, yaitu kelompok jumhur ulama yang menjadikan kias sebagai dalil syara', kelompok ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak penggunaan kias secara mutlak. Yang terakhir, kelompok yang menggunakan kias secara luas dan mudah. Syarat yang dipenuhi oleh rukun kias ialah asal atau pokok. Adanya asal harus lebih dahulu dari cabang far'un. Asal sudah mempunyai hukum yang ditetapkan dengan nas. Yang kedua, far'un cabang. Adanya cabang tidak boleh dahulu daripada asal. Seperti wudu tidak sah dikiaskan dengan tayamum karena perintah kudlu lebih dahulu dari tayamum. Cabang tidak mempunyai ketentuan hukum sendiri. Bila nas datang untuk cabang, maka dikiaskan menjadi batal. Yang terakhir, illat. Titik persamaan atau alasan. Illat harus tetap berlaku, manakala ada illat tentu ada hukum, dan tidak ada hukum bila illat tidak ada. Illat harus berpengaruh terhadap hukum. Artinya, hukum harus terwujud ketika terdapat illat. Jika dibandingkan dengan ijtihad, kias adalah sesuatu sumber ijtihad, sedangkan ijtihad itu lebih umum daripada kias. Dan kadang pula ijtihad dengan kias dipandang sama. Di antara perbedaan-perbedaan ijtihad dengan kias ialah kias tidak dapat berlaku dalam bidang ibadah, hudud dan kafarat.
Sementara ijtihad dapat dilakukan di segala bidang. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.